Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Pu 28 channel. Oke, kali ini saya akan membahas masalah sampah ya yang ada di rumah tangga. Sampah yang sedikit demi sedikit namun bisa menjadi bukit. Ya, kalau tidak diatasi dengan baik. Oke, simak penjelasannya, simak videonya. Oke, seperti yang kalian lihat ini, sekarang saya tampilkan video itu pas saya dimintai tolong oleh tetangga ini ya, mengatasi masalah sampahnya ini yang ternyata sudah mulai menggunung ini ya, tidak ditangani dengan bijaksana awal mulanya. Jadi seperti inilah. Sebagai pengetahuan dasar ya guys ya, jadi sampah ini ada dua yang kita kenal, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik ini yang bagaimana? Ini yang organik ini yang mudah hancur. Artinya sederhananya cepat menjadi tanah kembali. Contohnya ya daun, bekas-bekas makanan, ranting-ranting yang kecil, itu kulit-kulit buah, itu termasuk sampah basah ya, atau organik, mudah hancur. Untuk jenis sampah yang kedua itu yang anorganik. Anorganik ini tidak mudah hancur. Cirinya seperti itu ya, contohnya plastik lah yang paling mudah. Plastik di rumah-rumah itu pasti beli apa pasti ada plastiknya. Bungkus apa plastik dan seterusnya ya. Itu yang termasuk anorganik, tidak mudah hancur. Nah, masalahnya ibu-ibu rumah tangga itu, ini ibu-ibu ya yang banyak berperan menumpuk sampah ini. Mengatasi sampah ini kalau tidak ada pengetahuannya bisa jadi masalah. Ya, contohnya seperti video ini sudah terlalu menggunung. Jadi begini guys, sampah ini harus dipisahkan dulu sejak awal. Yang organik ditempatkan di satu tempat sendiri, yang anorganik kita tempatkan sendiri. Nah, kalau yang organik mudah, tinggal kita buang di situ, kita biarkan paling lama ya sebulan lah sudah hancur, sudah hilang, sudah jadi tanah lagi seperti itu. Nah, masalahnya yang anorganik ini harus diperlakukan paling tidak dibakar. Nah, bagaimana itu? Bagaimana cara membakarnya? Itu harus dilakukan setiap hari ya. Cari waktu luang untuk membakarnya. Dan harus dipastikan itu harus terbakar sempurna ya, sampai jadi abu lah seperti itu. Kalau masih ada yang kurang sempurna pembakarannya ya kita ulangi. Kita pastikan sampahnya yang anorganik seperti plastik itu harus betul-betul menjadi abu gitu. Nah, jika kita sudah melakukan rutinitas semacam yang saya sampaikan tadi ya, kemungkinan tidak akan terjadi penumpukan sampah seperti yang ada di video ini. Itu.
contoh masalah yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Saya berikan contoh. Itu ada daerah yang semacam kota gitu tapi kecil. Jadi lingkungan mereka belum mempunyai tempat pembuangan sampah akhir untuk diolah. Jadi belum punya mereka. Yang terjadi bagaimana ternyata mereka mengumpulkan sampah itu di kantong-kantong plastik. Kemudian mereka mencari kesempatan untuk membuang di tempat lain, semacam di pinggir-pinggir lingkungan mereka, di jalan-jalan yang sepi gimana. Ini fakta guys, saya tidak bohong, ini fakta terjadi semacam itu. Nah ini kan tidak baik kalau seperti itu dibiarkan, harus ditanggulangi secara mandiri. Nah masalahnya di tempat mereka, di lingkungan mereka, lahannya memang ya terbatas memang karena penuh dengan rumah gitu ya. Solusi terbaiknya bagaimana? Ya cari di lingkungan kalian, cari tempat kosong lah, tidak usah terlalu luas, paling ya semeter kali semeter. 2 tempat ini untuk yang satu untuk yang sampah organik, yang satu untuk anorganik. Sampah yang sedang saya bakar ini tidak kurang lahannya khusus untuk membuang sampah itu menurut perkiraanku ada 5 meter persegi ini. Dan setelah puluhan tahun ini memang 20-30 tahun seperti ini akhirnya. Jadi saya harus bekerja keras ini membakar sedikit demi sedikit. Itu kalau digali banyak sekali sampahnya, plastik ini belum terurai, masih separuh terurai begitu. Ini sudah hampir separuh saya bakar, saya gali sampah-sampah plastiknya, saya bakar sedikit demi sedikit, dan saya harus memastikan itu betul-betul terbakar sempurna jadi abu. Setelah itu saya sisihkan, saya gali lagi di sebelah-sebelahnya itu. Ya jadi memang seperti ini guys, sampah ini kelihatannya sepele tapi betul-betul harus kita pikirkan jalan keluarnya. Seperti yang saya kasih tahu tadi, untuk daerah-daerah yang padat perumahan, sediakan lahan 2 meter persegi lah gitu. Yang 1 meter untuk sampah basah yang mudah menjadi tanah, yang satu untuk tempat pembakaran. Baiklah, semoga sedikit tips atau solusi ini dapat berguna dan bermanfaat sehingga lingkungan kita menjadi terkendali dari sampah rumah tangga. Oke guys, sampai jumpa lagi dengan tips-tips atau solusi kecil dari Pak Bu 28 Channel. Bersih dan sehatnya kita berawal dari bersih dan sehatnya lingkungan kita. Jangan biarkan hal-hal kecil, hal-hal remeh yang akhirnya bisa berakibat fatal terhadap kita dan lingkungan kita. Oke, sampai jumpa.